اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran telah selesai oleh Qori Ustadz Endang Kadarusman. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran tersebut membukakan pintu kasih sayang Allah kepada kita semua. Selanjutnya terimalah sambutan dari Rektor Unisba, Profesor Dr. H. Edi Setiadi SH MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Al-Mukarram yang sekaligus kami hormati Ustadz Adi Hidayat,
Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara tabligh akbar dalam rangka milad ke-60 Unisba yang akan jatuh puncaknya pada tanggal 17 November 2018 yang insya Allah akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Muhammad Yusuf Kalla. Mudah-mudahan pengajian ini membawa hikmah yang sangat besar bagi kita, tetapi sekaligus juga kami atas nama Unisba memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini kurang memberikan kenyamanan kepada para jamaah. Tapi saya yakin para jamaah akan dengan seksama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ustadz atas kehadirannya di Unisba. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor telah memberikan sambutan untuk kita semua, dan selanjutnya marilah kita buka pikiran dan hati kita untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Adi Hidayat LC.MA. Takbir 3 kali. Bismillah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya duduk barangkali agak sedikit lebih tinggi dibanding hadirin yang ada saat ini. Tidak menunjukkan satu keistimewaan, tapi hanya sekedar terlihat saja. Boleh jadi Anda yang hadir dipandang oleh Allah lebih mulia dibandingkan dengan kami yang ada di kursi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a la yurithuna dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma fahabbuhu bihadhin wafir. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami muliakan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Bandung, Unisba, Pak Rektor Profesor Dr. Haji Edi Setiadi, dan seluruh jajaran para dosen yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ketua Pembina Yayasan Ayahanda Profesor Kiai Haji Miftah Farid, hadirin sekalian, terkhusus adik-adik mahasiswa yang insya Allah selalu saya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermohon semoga pembelajaran Anda di kampus ini mampu mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih mulia. Tidak cukup dengan amin, itu mesti dibuktikan. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, mesti ada perbedaan antara seorang yang belajar di kampus Islam dengan kampus non-Islam. Orang-orang yang duduk di majlis-majlis Islami, itu bahasa Qurannya disebut tempatnya dengan nama majlis, jamaknya majalis. Majlis akar katanya dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Yang tahu jalasa boleh angkat tangan 1 juta. Kalau tidak, bayar 1 juta ke kampus. Apa jalasa artinya? Bukan. Apalagi? Sama.
Duduk dalam bahasa Arab ada dua. Saya ingin berpindah posisi dari duduk yang tinggi di kursi, saya turun rendah misalnya ke karpet. Maka orang Arab menyebutnya dengan kata qa'ada, bukan jalasa. Tafaddal uq'ud, sifatnya disebut dengan qu'ud. Karena itu dalam Al-Quran orang yang tidak bisa sholat berdiri, maka dia dipersilahkan duduk. Zikir tak mampu berdiri, silahkan duduk. Perpindahan dari berdiri yang tinggi ke rendah disebut dengan qu'ud. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Paling kanan sedikit ke atas. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Qiyam berdiri, tak mampu berdiri, silahkan duduk. Tapi kalau Anda ingin pindah dari posisi yang rendah ke posisi yang tinggi, maka berubah kalimatnya dari qa'ada jadi jalasa. Saya ingin perkenankan Pak Rektor pindah ke kursi, sini lebih tinggi posisinya. Ya Sayyidi Rais al-Jami' tafaddal ijlis. Pindah posisi lebih tinggi. Tempat yang tadi qa'ada disebut maq'ad. Karena itu orang yang pensiun itu disebut dengan taqa'ud. Karena seakan-akan kemampuannya yang optimal di awal itu kemudian mulai menurun sehingga tidak bisa optimal dalam menyampaikan apa yang bisa ia kerahkan dari tenaganya. Maka tempatnya disebut dengan maq'ad. Tempat duduk dari tinggi turun ke rendah. Tapi kalau Anda mau pindah dari rendah ke tinggi, maka tempatnya disebut dengan majlis. Jamaknya disebut dengan majalis. Dalam Quran, tempat-tempat menuntut ilmu tidak pernah disebut dengan maqa'id, tapi selalu disebut dengan majalis. Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Bukan maqa'id. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ini disebutkan 89 kali dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan dengan huruf nida ya. Ya, huruf panggil disebut 360 kali dalam Al-Quran. Dalam ilmu nahwu ada 14 jenis huruf nida. Ada a, ada aya, ada wa. Tapi di Quran cuma satu, ya saja. 360 kali disebutkan dalam Al-Quran. Menunjuk pada yang dekat, menengah ataupun jauh. Seakan-akan Allah ingin katakan, hey, kalian yang merasa punya iman. Bahkan kalau mau diteruskan setelah ya pakai ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya menunjuk pada taukid, haknya menunjuk pada tanbih. Setelah itu ada alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu ala al-'ammiyah. Huruf sambung disebutkan menunjuk pada subjek atau bahkan objek tanpa batas, semua tanpa kecuali. Seakan Allah ingin katakan kalau diartikan dengan ilmu nahwu dan balaghahnya. Hei, saya ingatkan ya, saya tegaskan ya, saya peringatkan ya, bagi kalian yang masih merasa punya iman tanpa kecuali, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, lelaki, perempuankah, apakah kalian jaraknya merasa jauh denganku, menengah ataupun dekat denganku, maka hukumnya aku akan samakan. Selama masih punya iman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jika Anda diinformasikan, di-share, diberitakan, ayo hidupkan majlis-majlis. Luaskan, share, sampaikan infonya. Di Unisba ada majalis, ada beberapa fakultas-fakultas mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Tapi kenapa disebut dengan majalis? Karena setiap tempat pengetahuan Islami selalu visinya akan harus mengangkat pembelajarnya ke tempat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kalau ada orang datang ke majelis ilmu, mesti ada beda antara datang dengan pulang. Mesti ada yang terangkat dalam dirinya, pindah posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi. Apa yang diangkat? Cirinya cuma dua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, satu, walladhina utul ilma darajat. Mesti ada beda orang yang belajar di kampus-kampus Islami. Mesti ada beda orang belajar di majlis-majlis pengetahuan Islami. Kata Allah, ciri yang meningkat adalah dua. Kalau Anda belajar di Unisba yang melekatkan kalimat Islam pada kalimat universitasnya, tidak muncul dua hal ini, maka ada yang salah dengan cara belajar Anda. Ada yang keliru. Satu, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan angkat orang-orang yang belajar di tempat majlis tadi, pertama keimanannya, yang membuat dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelajar muslim itu mesti beda dengan pelajar-pelajar yang lain. Anda belajar di kampus Islam, sekolahnya diajarkan nilai-nilai Islam. Kalau lulus dari sini, iman Anda semakin turun, ada yang salah dengan cara belajar Anda. Mesti ada perbedaan. Walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, terangkat nilai-nilai pengetahuannya. Karena itu, saya ucapkan selamat kepada Anda semua yang belajar di sini, bahwa Allah
telah meringankan kaki Anda untuk datang di sini untuk menaikkan derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah pilihkan kampus terbaik bagi Anda untuk mengangkat iman dan nilai-nilai pengetahuan, di situ Anda belum serius untuk mewujudkannya, maka dengan cara apa lagi Allah mesti mengangkat derajat kita semua. Karena itu saya kira tepat sekali kalau motonya Unisba kemudian menghadirkan 3M. M yang paling utama ada mujahid, kedua adalah mujtahid, dan yang ketiga adalah mujaddid. 3 hal ini saya tampilkan dengan penuh kebanggaan dengan jas yang saya kenakan dan dasi yang saya kenakan pada saat ini. Kalau bukan moto ini, saya akan datang pakai batik, Pak. Tapi karena saya cinta dengan kampus ini, dan saya baca motonya sebelum saya berangkat, saya putuskan yang layak sesuai dengan 3 moto ini. 3M, mujahid, mujaddid, dan mujtahid adalah mengenakan peci, terusan pakai jas, pakai dasi, dan mohon maaf kalau sedikit lebih baik daripada rektor pada saat ini. Baik. Kita langsung saja ya. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai. Tema kita hari ini, seperti tadi disampaikan, memperkuat ukhuwah di tengah perubahan zaman. Kita coba bagi tema ini kepada 2 bagian dulu, kita analisis dulu. Apa itu ukhuwah? Jangan-jangan selama ini kita menyebut ukhuwah, tapi ternyata kita belum memahami detail apa yang disebut dengan ukhuwah. Kedua, kenapa mesti diperkuat? Kalau diperkuat, berarti pemahamannya ada yang lemah. Apa yang menyebabkan ukhuwah itu lemah sehingga mesti diperkuat? Dan sebagai bonusnya nanti kita akan bahas di tengah perubahan zaman. Apa itu zaman? Apakah zaman berubah? Jangan-jangan zamannya tidak berubah, tapi perilaku kita lah yang merubah keadaan itu, sehingga dalam setiap masa seakan tampil dengan keadaan yang berbeda. 3 hal ini kita akan uraikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan, dan mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan insya Allah. Saya harus ukur dulu kita sampai jam berapa, Pak? Sampai maghrib. Baik. Maghribnya jam berapa? 5:30, 6 kurang 1/4, 6 kurang 10. Ada perbedaan pendapat di Unisba tentang waktu sholat maghrib. Nggak apa-apa lah. Yuk kita agak cepat saja. 1, mohon izin saya akan banyak bergerak. Yang pertama kita akan lihat memperkuat ukhuwah di tengah perubahan zaman. 1, kita definisikan dulu apa itu ukhuwah. Baik. Dalam lisan orang Arab tidak disebutkan kalimat ukhuwah. Saya sebut lisan orang Arab karena kalimat ini terambil dari bahasa Arab. Dan kalau Anda teliti banyak kosakata di bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Banyak. Musyawarah bahasa Arab, bab bahasa Arab, banyak sekali. Ya. Jadi kalau Anda ingin belajar bahasa Arab, para pakar mengatakan orang Indonesia itu akan lebih mudah belajar bahasa Arab dan memahaminya dibandingkan dengan non-Indonesia yang ajam, orang luar Arab. Kenapa? Karena umum kosakatanya telah diserapkan di dalamnya kosakata-kosakata bahasa Arab yang sangat berlimpah. Jadi kalau Anda ingin belajar bahasa Arab, yakin sepenuhnya Anda akan lebih cepat menguasai dibandingkan orang lain. Saya tinggal cukup lama, Pak, di Arab, di beberapa tempat. Itu saya kemudian perhatikan ternyata paling gampang sedunia bahasa Arab, Pak. Sepanjang saya tinggal di sana, itu bahasa Arab. Anak-anak kecil segini sudah bisa bahasa Arab. Kaifah, anak kecil tuh. Jangan Anda katakan dia orang Arab. Unta di Arab ribuan tahun, sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Anda bawa beo Bandung, ya, beo bawakan Taman Sari Bawah, bawa ke Arab. 2 hari, Assalamualaikum, kaifah. Kata orang falsafah bahasa mengatakan, bukan karena beo dan unta aja, tapi persoalannya siapakah yang ingin kuat belajar di dalamnya, maka dia akan meraih keberhasilan yang dia dambakan. Nah, karena ukhuwah terambil dari bahasa Arab, maka saya ingin turunkan dulu sejenak. Ya, kalau sedikit saya tuliskan untuk memberikan gambaran lebih mudah. Ya, ukhuwah. Maaf, di belakang agak jauh ini, kelihatan ini? Jelas tidak, karena belum saya tulis. Kalau kelihatan Anda hebat. Pasti tidak, jangankan Anda yang jauh, dekatnya nggak kelihatan. Belum saya tulis. Cuman orang Unisba, belum ditulis sudah kelihatan. Lihat ya, saya besarkan. Ukhuwah. Tidak disebutkan ukhuwah, hamzahnya qata, dalam bahasa Arab, kecuali menunjuk pada satu hubungan kedekatan, kekerabatan, yang bersumber dari satu bapak yang sama. Saya ulang. Tidak disebutkan ukhuwah di lisan orang Arab,
kecuali pada mulanya menunjuk hubungan kekerabatan, kedekatan yang bersumber dari satu bapak yang sama. Maka kalau hubungan itu dipraktekkan oleh laki-laki, dia disebut dengan ikhwan. Kalau oleh perempuan disebut dengan akhwat. Kalau antara laki-laki dengan perempuan dicampur keseluruhannya disebut dengan ikhwah, pakai tak marbutah di ujungnya. Hubungannya disebut dengan ukhuwah. Tunggalnya laki-laki disebut dengan akhun, perempuan disebut dengan ukhtun. Dan kalimat ini tidak pernah dilekatkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada hubungan yang bersumber dari satu bapak yang sama. Karena itu ketika Al-Quran berbicara tentang ukhuwah di dalam Al-Quran, itu seringkali kemudian disandingkan menunjuk pada satu asal ayah yang sama, yaitu Adam alaihissalam. Disebutlah orang-orang yang berukhuwah itu dengan nama Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bani Adam. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani merah itu. Kemudian setelah umrah insyaAllah atau haji, saya bermohon pada Allah semoga yang belum berangkat haji atau umrah bisa disegerakan insyaAllah. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Begitu setelah selesai Anda ke Jeddah, ada Masjid Ar-Rahmah disebut dengan Masjid Terapung, lurus sedikit ke sana, belok kiri sedikit, ada sepeda ontel besar, dari lurus itu sebelah kanan ada bangunan petak seperti ini, dari batu bata warnanya coklat kemerahan, di situ ditulis Maqbarah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Kata para sejarawan bukan kuburan, tapi itu awal tempat beliau diturunkan. Hawa turun di Jeddah, Adam kemudian turun di Asia Selatan, India. Keduanya kemudian saling karena waktu itu di bumi cuma ada 2 orang ini, ya, belum ada yang lainnya. Ya. Tapi ketika saya tahu, saya kelihatan dalam bahasa Arab tahu disebut dengan Arafah, sifatnya disebut dengan Arafah. Kalau banyak yang diketahui disebut dengan Arafat. Dari sekian riwayat yang menyebutkan ada di antara makna Arafat, selain pemahaman tentang manasik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang menyebutkan disitulah keduanya saling mengetahui satu dengan yang lainnya, sekaligus mengetahui kesalahannya sehingga turun dari surga ke bumi. Maka naiklah kemudian keduanya untuk memperdekatkan diri ke atas bukit. Lalu tumpahlah sifat kasih sayang yang dalam karena sekian lama terpisahkan. Sifat kasih sayang yang dalam disebut dengan rahmah, bukit disebut dengan jabal. Maka keduanya kemudian disandingkan disebut dengan Jabal Rahmah. Dibuatlah sekarang satu tugu untuk mengenang sifat-sifat keduanya pada saat itu. Itulah yang disebut dengan Arafat. Bertemu keduanya, kemudian mulai bersatu. Lahirlah keturunan. Muncul keterangan di Quran surah keempat ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Antum laki-laki, perempuan, menyebar semua, menyebar. Ada yang beda tempat, beda daerah, beda region. Dalam bahasa Arab, penyebaran yang berkomunitas disebut dengan syu'abun. Jamaknya disebut dengan syu'ubun. Ketika kemudian berkomunitas di situ, membentuk sebuah karakteristik terdiri. Sehingga seakan-akan memunculkan perbedaan yang tidak sama dengan yang lainnya. Ada keragaman di dalamnya. Ada perbedaan dalam karakteristiknya. Maka muncullah istilah disebut dengan suku. Bahasa Arabnya disebut dengan qabilah. Jamaknya disebut dengan qabail. Maka Anda yang menyebar itu boleh jadi beda sukunya. Di Sunda beda bahkan ukuran sukunya. Ada 41, ada 40, ada 38, ada 39. Ada suku Jawa, ada suku Sumatera, ada suku di Kalimantan. Banyak beragam. Qabilahnya macam-macam, syu'ubnya beda-beda. Semua itu kemudian menyebar, turunlah ayat mengatakan, Quran surah 49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, ingat nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan nas itu menunjuk semua komunitas manusia dengan sifat sosialnya tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua manusia tanpa kecuali. Saya ingin katakan pada kalian, kami telah ciptakan kalian cuma dengan 2 jenis kelamin, 2 bentuk, dzakar au untha. Kalau tidak laki-laki, pasti perempuan. Di manusia itu cuma 2. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Tidak ada yang ketiga. Tolong dicek Pak ya. Semua mahasiswa Unisba dan sivitas akademikanya dicek satu-satu. Harus jelas. Kalau tidak laki-laki, pasti perempuan. Nama? Nia Pak. Nama? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Tidak.
Semua makhluk, kalau sifatnya makhluk, pasti sifatnya akan berpasangan. Fitrahnya di Quran surah ke-51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Hei kalian semua, dari semua hal aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Hanya Allah yang tidak punya pasangan, makhluk punya pasangan. Jangankan manusia, hewan berpasangan, ada jantan, ada betina. Tumbuhan berpasangan, ada putik, ada benang sari. Siang punya pasangan malam, hitam punya pasangan putih. Hanya Allah yang tidak punya pasangan. Dan uniknya, Allah berikan insting pada tiap pasangan untuk mengenal pasangan yang masing-masing. Manusia yang punya akal, laki-laki kenal perempuan, perempuan demikian. Hewan bahkan yang tidak punya akal, jantan kenal betinanya. Silakan cek, karena dia nggak punya akal, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitaran. Datang syahwatnya, yang dia nggak akan peduli dengan suara adzan. Anda ikat saat Idul Adha, kambing misalnya, depan masjid. Diikat suara adzan berkumandang, datang syahwat, jantan pasti akan mendatangi betinanya. Akal tidak punya, dia lakukan dimanapun. Tapi yang hebat, jantan masih kenal dengan betinanya. Saya belum pernah dengar Pak sampai saat ini, ada kambing homo. Kambing. Ah Pak, berapa yang ini? Ah murah, yang ini cuma 100.000. Kok murah Pak? Homo. Silahkan Anda cek. Sapi lesbi pernah Anda dengar? Tidak ada. Anda bisa menertawakan kambing. Kenapa Anda tidak tertawakan manusia yang kemudian tidak kenal jati dirinya? Maka dari itu kita doakan. Kalau ada orang-orang yang berada di tengah-tengah antara dua sifat ini, kita doakan dan dakwahi dengan penuh kelembutan. Mudah-mudahan dia mau kembali menerima kepada fitrah kemuliaannya. Diingat, kalau bukan laki-laki apa? Baik, yang laki-laki angkat tangan. Masya Allah. Yang perempuan? Yang enggak laki-laki enggak perempuan. Alhamdulillah. Kita kembalikan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ambil poinnya. Kami ciptakan lelaki perempuan itu menyebar. Tempatnya beda-beda. Anda yang kuliah di Unisba jangan dikira berasal dari satu kota yang sama. Bisa beda. Tadi saya tanya Pak Rektor, bahkan ada yang datang dari Thailand Selatan. Ada yang mungkin dari Papua, ada yang mungkin dari Sumatera, ada yang mungkin dari Sulawesi, Syu'ub, Medan mungkin datang. Tapi sukunya bisa beda. Ada Siregar, ada Nasution, marganya lain. Bisa lain. Qabail. Apa yang kemudian dikumpulkan itu semua? Bukan sekedar lita'arafu, ta'aruf, untuk saling mengenal, bukan sekedar nilai-nilai itu yang diterapkan. Turunan dari mengenal adalah ukhuwah. Beberapa ayatnya, maka kemudian turunlah istilah semua manusia yang berkumpul. Dasar untuk merekatkan hubungan di antara mereka pada mulanya adalah ta'aruf, sifat saling mengenal satu dengan yang lainnya. Maka muncul istilah kemudian di hadapan kita semua, tak kenal maka bukan tak sayang Mbak, ta'aruf. Kenal itu tidak selalu harus sayang. Awas hati-hati, Anda kenal dengan istri tetangga Anda, kan tidak harus menyayanginya. Ya, fokus. Kita sekarang masuk kepada kata ini. Manusianya sudah muncul, karena bagaimana mau ukhuwah kalau tidak ada, mohon maaf, subjek untuk mempraktekkan ukhuwah itu. Siapa yang berukhuwah? Semua anak cucu Adam, dikenal dengan Bani Adam. Siapa ini? Manusia, An-Nas. Siapa ini semua? Dzakar wa untha. Ada laki-laki, ada perempuan. Baik, sampai di sini dipahami? Baik. Kalau sudah paham ini, sudah kenal satu dengan yang lainnya, boleh jadi di antara perkenalan ini, dalam nilai-nilai kehidupan yang dipraktikkan, boleh jadi tidak semua perkenalan bisa menghasilkan hubungan-hubungan yang baik dalam kehidupan. Karena itulah kita akan turunkan sesuai dengan tema yang telah disebutkan, bagaimana hubungan antar manusia ini bisa dipererat satu dengan yang lainnya sebagai bagian dari anak cucu Adam, sesuai dengan perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Kita ambil satu surah saja untuk kesempatan kali ini, dan turunan-turunannya surah 103. Saya mulai analisis dari belakang, tidak dari awal kalimatnya, dan mohon maaf, ini adalah inti bahasan kita. Di sini kita baru akan mulai. Quran surah 103. Tema tadi yang disampaikan di tengah perubahan zaman. Apa artinya zaman? Boleh angkat tangan? Masa. Ada lagi yang lain? Waktu. Ada lagi yang lain? Tahan sebentar. Dalam bahasa Arab, zaman ini bahasa Arab.
Ada isim makan, isim zaman. Zaman disebut dengan waktu. Tapi ingat baik-baik, waktu dalam bahasa Arab itu setidaknya memiliki 3 penamaan. Satu zaman, kedua waktu itu dari bahasa Arab. Ketiga asrun, ain sad ra, asrun. Kalau Anda sebutkan zaman, maka ini gambaran umumnya waktu yang sebetulnya tidak berubah. Waktunya nggak berubah. Silahkan cek. Setiap hari dari sejak zaman penciptaan manusia turun ke bumi, waktu itu begitu-gitu aja. Silahkan, dalam sehari 24 jam. Setelah kemudian selesai malam, muncul siang. Selesai siang, muncul malam. Nggak ada yang berubah. Silahkan cek jam. Anda lihat jam. Nggak ada perubahan. Bergerak tek, 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 sampai dengan selesai. Maka semua turunan-turunan ini yang tidak mengandung perubahan, hanya menunjuk pada waktu umumnya saja, itu yang disebut dengan zamanun dalam bahasa Arab. Makanya dia masuk kategori isim, bukan fi'il. Ismuz zaman, awas hati-hati, bukan fi'il zaman. Dan isim dalam bahasa Arab la yataghayyar, tidak pernah dia mengalami perubahan. Contoh, maaf ya, makan itu kata kerja, pekerjaan bentuknya. Ayam itu bendanya. Saya mau tanya pada Anda, ayam sekarang dengan ayam besok sama nggak? Sama aja, nggak ada yang berubah. Ayam ya ayam, nggak ada hari ini ayam, besok jadi kambing. Ayam tetap ayam, setiap isim nggak akan berubah. Nih meja, hari ini meja, pekan depan jadi apa? Jadi meja, kemarin apa? Meja. Setiap benda tidak akan pernah mengalami perubahan dalam keadaannya, kecuali dalam perkembangannya. Saat dia berkembang maka menjadi pergerakan. Dalam pergerakan disebut dengan verb, dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Pekerjaannya yang berubah, bukan zamannya. Nah, kalau Anda ingin menunjukkan perubahan dalam waktunya, bukan pada waktu yang umumnya, tapi perbuatan kita yang merubah seakan-akan di setiap waktu beda suasananya. Lihat sini. Ini agak sedikit rumit tapi saya sederhanakan. Waktunya 24 jam tidak berubah. Dari awal Nabi Adam sampai ke Adam Smith, sampai ke Adam Jordan, sampai dengan sekarang. Waktu nggak berubah, sehari 24 jam, sepekan 7 hari, 1 bulan sekian hari, nggak berubah sama sekali. Tapi kenapa serasa berbeda? Dulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Dulu tidak ada sepeda, sekarang ada sepeda. Dulu tidak kenal jas, sekarang pakai jas. Apa yang merubah itu semua? Perilaku manusianya. Sehingga seakan-akan setiap zaman itu rasanya berbeda. Zaman sekarang beda dengan 5 tahun sebelumnya, beda dengan 10 tahun sebelumnya. Maka kalau Anda ingin berbicara perubahan zaman yang dipengaruhi oleh perbuatan manusia, bahasa Arabnya itu bukan zaman, namanya asrun. Ain, sad, dan ra. Di tengah-tengah perubahan zaman. Apa yang merubah zaman sehingga zaman terasa berbeda satu dengan yang lainnya? Itulah dalam bahasa Arab yang dikenal dengan istilah asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap titian waktu yang kita lalui itu yang disebut dengan asar. Sekarang asar, besok asar, bulan depan asar. Setiap kita beraktivitas sesuai dengan waktu itu, maka penamaan waktunya disebut dengan asrun. Kita selesaikan dulu bagian ujung ini, nanti kita kembalikan kepada ukhuwah. Sekarang lihat baik-baik. Fokus. Buka Quran surah ke-103. Kita keluarkan ayat ini dalam Al-Quran. Wal as. Wawunya qasam. Sumpah. Kata Allah, wal as. Saya bersumpah. Bukan sekedar masa. Demi waktu yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas dalam kesehariannya. Saya ulang, saya bersumpah kata Allah, demi waktu yang saya berikan pada manusia untuk mengisinya dengan rangkaian aktivitas dalam kehidupannya. Ini saya kasih kata Allah, sehari 24 jam. Dan Anda bisa pergunakan modal waktu itu untuk beraktivitas, silahkan. Ada yang makan, minum, bekerja, belajar, tidur, macam-macam. Anda silahkan gunakan. Kalimat Qur'annya begitu detil sekali diksinya, mengatakan asrun. Dan hebatnya, ketika Allah menunjukkan kata asrun itu, yang dipilih kata manusianya bukan nas, bukan ins, bukan bashar, bukan bani Adam, tapi insan. Tidak pernah disebutkan kalimat insan dalam bahasa Arab, kecuali menunjuk pada manusia dengan segala totalitas aktivitas yang dikerjakan selama hidupnya.
Jadi kalau Anda baca Al-Quran menemukan kalimat insan, itu yang ditunjuk bukan manusianya saja, tapi yang ditunjuk aktivitas Anda sampai dengan saat ini, apa saja yang dikerjakan. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Anda bangun tidur sampai tidur lagi, mengerjakan aktivitas sebagai seorang manusia, maka nama yang melekat di dalamnya adalah insan. Walas, demi waktu yang saya berikan kesempatannya pada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insan, sungguh semua manusia itu tanpa kecuali. Perhatikan baik-baik. Di situ ada al. Innal insana. Al. Dalam bahasa Arab umumnya punya dua fungsi utama. Satu disebut dengan ma'rifah, dua disebut dengan istighraq. Ma'rifah seperti the dalam bahasa Inggris, car banyak di luar. The car, yang ini mobilnya bukan yang lain. Demikian dalam bahasa Arab kalau ada kata diawali dengan alif lam, maka ini menunjuk pada sesuatu yang khusus, punya ketentuan sendiri dan tidak bisa bebas Anda memaknainya. Contoh paling gampang. Silahkan cek kata salat dalam Al-Qur'an yang bermakna ibadah. Dari takbir ditutup sampai dengan salam. Ketika Anda menemukan kalimat salat dalam Al-Qur'an, bahkan dalam hadis yang bermakna ibadah dibuka dengan takbir ditutup dengan salam, itu umumnya selalu menggunakan alif lam. Cek kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis sabri was. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was. Quran surah 4 ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Quran surah 11 ayat 114. Wa aqimis salata tarafain nahar. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syams. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Alif lamnya bermakna ma'rifah. Artinya apa? Salat yang dimintakan pada kita untuk mengerjakannya bukan salat yang sembarangan. Nggak bisa orang bebas menunaikan salat. Pengen cepat, pengen lambat, khusyuk, tidak. Itu pilihan. Kalau Anda mengerjakan seperti itu, maka buang alif lamnya. Tapi kalau Anda ingin maknai salat yang punya aturan sendiri, punya ketentuannya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa semaunya, maka gunakan alif lam di dalamnya. Tapi yang kedua, hati-hati. Ini yang kemudian melekat pada fungsi aktivitas kita di tengah perubahan zaman. Al yang disebut dengan istighraq namanya. Istighraq. Menunjuk pada sesuatu yang sifatnya komprehensif tanpa kecuali. Semua. Holistik. Jadi kalau sudah ada alif lam ini, maka semuanya tercakup tanpa kecuali. Contoh. Quran surah pertama Al-Fatihah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Anda ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-nya di situ fungsinya istighraq, mencakup semua tanpa kecuali. Jadi kalau Anda katakan alhamdulillah, maka Anda berkomitmen semua pujian yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini, semuanya milik Allah. Saya tidak punya sedikit pun. Makanya kalau sudah Anda ucapkan alhamdulillah, Anda jangan mengambil bagian dari pujian itu, maka berkuranglah kemudian komitmen pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, maaf ya. Anda dapat IPK 4. Setelah selesai ujian keluar IPK 4. Teman Anda katakan, "Masya Allah, luar biasa ya kamu IPK-nya 4." Anda katakan alhamdulillah. Semua hanya milik Allah. Saya cuma menjalani saja, selesai. Jangan tambahkan. Ya, saya juga sedikit ada sih ikhtiar, malam-malam saya tahajud, terus saya latihan, tanya jawab. Kalau nggak begitu nggak akan dapet. Oh ya, itu ketika Anda ungkapkan kalimat itu, maka Anda mengambil sebagian dari nilai pujian itu. Ada seorang sakit, masuk rumah sakit, keseleo. Tiba-tiba setelah agak sembuh dia berjalan. Saat latihan jalan temannya datang mengatakan, "Akhi, sudah sembuh." Alhamdulillah. Ya, walaupun sedikit. Ya. Kalau Anda sudah ucapkan alhamdulillah, maka hilangkan kalimat ya, walaupun, meskipun, dengan demikian, hilang semua. Nah, al yang ada pada kalimat walas, innal insan, melekat pada kalimat insan, itu maknanya bukan ma'rifah, tapi istighraq. Semua manusia tanpa kecuali. Dan sifatnya personal, Pak. Bu, hati-hati teman-teman, sifatnya personal. Jadi semua manusia tanpa kecuali
baik itu kecil, besar, tua, muda, lelaki ataupun perempuan, setiap personalnya dan tidak mewakili satu dengan yang lainnya. Innal insana lafi khusr. Ada orang-orang yang rugi karena tak mampu memanfaatkan waktu di tengah perubahan zamannya, awas, dalam menata aktivitasnya. Dia ada orang, singkatnya secara cepat, ada yang namanya manusia, dikasih modal waktu untuk beraktivitas, tapi dia rugi. Tidak menggunakan waktu itu untuk beraktivitas dengan benar. Siapakah orang-orang yang rugi ini, dan bagaimana cara kita keluar dari kerugian? Ini yang mau saya sambungkan kepada pembahasan tentang ukhuwah. Jadi kalau Anda hidup di bumi sampai hari ini, tidak mampu Anda memaksimalkan makna-makna ini, maka Anda termasuk orang rugi dalam pandangan Al-Quran. Mari kita lihat. Satu. Fokus. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Tahan. Sungguh setiap manusia berpotensi rugi kalau dia beraktivitas. Siapa yang rugi itu? Keluarkan, kata Quran, yang tidak rugi hanya ada beberapa golongan. Berarti selain ini mereka rugi. Awas, hati-hati cara memahaminya. Yang tidak rugi, kata Allah, ada beberapa golongan. Selain ini rugi. Ini bahasa yang sangat singkat padat dalam Al-Quran. Sebutkan yang sedikitnya, selain itu maka pemahaman sebaliknya. Sebutkan yang haramnya, selain itu halal semua. Ini yang haram, 1, 2, 3, 4. Selain ini halal. Untuk menyebutkan sesuatu yang banyak, cukup sebutkan yang sedikitnya, maka sisanya itu adalah lawannya. Baik, misal, madu, halal haram. Racun, halal haram. Baik, racun, haram. Daging babi, haram. Darah misalnya, haram. Sebutkan yang haramnya, sisanya halal semua. Di ibu di belakang, mahasiswi, kalau ada madu tangan kanan, racun tangan kiri, pilih mana? Kanan, jelas madu. Salah kalau pilih racun. Kecuali kalau pertanyaannya syubhat. Pilih mana? Kanan atau kiri? Ibu pilih mana? Di madu atau di racun? Nah, itu yang dimaksud innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Balik sini. Lihat sini. Fokus. Kalau Anda ingin keluarkan, sebutkan yang sebagiannya saja sedikit, sisanya itu makna sebaliknya. Maka diantaranya tambahkan harful istisna, gunakan illa. Illa. Selain illa ini, maka itu yang tidak dibenarkan. Illalladzina amanu. Orang yang tidak rugi itu ada beberapa kriteria. 1. Alladzina amanu. Fokus ya. Disebut oleh Al-Quran manusia yang hidup di bumi yang tidak rugi, maka syarat pertamanya kalau ingin keluar dari kerugian, Anda mesti memiliki iman. Jadi kalau ada orang hidup, selama hidup dia tidak punya iman, itu setiap detiknya disebut rugi. Bukan rugi urusan dunia ya, tapi rugi nanti dalam pengertian yang sesungguhnya, dalam konteks kehidupan akhiratnya. Jadi kalau Anda ingin hidup silahkan saja, tapi ingat, dunia itu sementara. Begitu Anda wafat, Anda tidak akan mendapatkan bekal untuk kehidupan yang selamanya, yang sifatnya lebih abadi. Rugi Anda. Nah, ada orang-orang hidup di muka bumi, maaf, ketika dia hidup tidak memiliki iman, maka disebut oleh Al-Quran, setiap detik yang dialami itu nilainya kerugian saja. Rugi, 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 rugi dalam jenjang kehidupan untuk persiapan akhiratnya. Sekarang saya tanya kepada Anda, maaf ya, mohon izin, maaf. Kita semua beriman? Yakin beriman? Bagaimana cara mengukur seseorang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kebanyakan orang mengukur hanya dengan setengah dari kalimat Nabi SAW, tapi kalimatnya tidak dilanjutkan. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, posisi paling kiri sebelah atas, jilid yang pertama, hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di kitabnya terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya biru dongker, dibeli di Husainiyah tanggal 27 Juli tahun 2006. Ulangi, baik. Sahih Muslim warnanya biru dongker, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, dibeli di Husainiyah tanggal 27 Juli tahun 2006. Ya, harganya 350.000 kalau dirupiahkan. Posisi paling kiri sebelah atas, jilid pertama, nomor hadis yang ke-8. Cukup, saya senang baca mas. Saya senang baca. Begitu dibaca kalau melekat ada. Saya kenal. Kadang yang dibaca juga acara TV saya baca, walaupun tidak harus diikuti. Satria Baja Hitam saya tahu. Saya Baja Hitam RX Bio, LX Robo, pemerannya betul kata Rominami, ya kan, senjatanya pedang matahari, tendangan maut. Ya kan? Kemudian tempur, saya hafal itu. Ayo mau apa lagi? Baik, Dragon Ball misalnya kan. Ayo Kamehameha lawannya Piccolo, Son Goku, Son Gohan dan sebagainya.
Senseiya, ayo Senseiya, ayo temannya yoga, debu-debu intan, ya kan ada Andre Moda dengan lingkarannya, si Ryu, ya kemudian Ricky dan sebagainya dengan elangnya, hafal saya. Anda belum tentu tahu tuh. Kembali ke sini. Kenapa nyambung ke sana? Ayo, kembalikan sini. Fokus baik-baik. Sampai mana tadi kita? Tanggung jawab antum tuh. Baik. Illal ladzina amanu. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Fokus. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Hadis ini riwayatkan oleh ayahandanya Sayyidah Hafsah, semoga Allah meridai beliau, Ummul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan. Maaf ya, ini kebanyakan orang baca hadis langsung ke intinya, tapi mohon izin sedikit aja untuk menyampaikan pembukaannya. Jangan dilewat. Fokus baik-baik. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Tatkala kami sedang duduk mampir-mampir, sehingga saat datang ke majelis ilmu, Anda sudah fokus untuk mendapatkan bagian pengetahuan. Kalau Anda banyak mampir datang ke majelis ilmu, konsentrasi Anda bisa terpecah. Sebelum masuk kuliah, bubur ayam selesai, mie tek-tek selesai, jus alpukat. Begitu Anda masuk ke dalam kampus, yang diingat yang tadi dimakan. Tadi enak loh mie tek-teknya, dapat nggak? Oh, belajar, baru 10 menit, permisi Pak, ada keperluan, mie tek-tek ke bawah. Terpengaruh. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi, maka mengambil saf paling depan. Bahkan lututnya kemudian bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Ini adab datang ke kampus, ingat ya. Teman-teman mahasiswa, kalau Anda mahasiswa muslim, apalagi anak Unisba, praktekkan hadis ini. Masuk kelas, ambil saf pertama. Dekat dengan dosen. Kita harus tepikan kalimat orang-orang yang mengatakan, orang Indonesia kalau belajar dimanapun, duduk paling belakang, gak pernah nanya, diem. Duduk paling depan, gak paham, tanyakan. Demi Allah saya katakan, orang Indonesia dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang insya Allah sangat luar biasa. Dan dia punya sistem pembelajaran yang tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Dulu saat kami belajar di luar, itu ada orang Afrika sampai bingung nanya, ya Syekh Adi, Nabil Indonesian. Kenapa orang Indonesia ini? Limadha? Allah yang ajab tuh bihim. Saya kagum mereka. Saya belajar 3 bulan. Dapat nilai 8. Dia belajar cuma semalam. Ya dapat nilai 8,5. Saya senyum, saya katakan dia nggak tahu SKS. Sistem kebut. Bukan cuma semalam, kadang sejam.
Betul, fotokopian teman di bawah. Lihat tuh. Itu pelakunya banyak tuh. Ke sini. Ya. Ayo duduk paling depan, sampaikan. Saya kasih tahu ya. Ya, ingat. Ini rahasia kita. Rahasia kita aja, jangan kasih tahu orang lain. Perhatikan sini. Allah sudah berikan anugerah pada kita, manusia anak cucu Adam dengan otak yang sangat pintar. Dan ini yang meneliti adalah non-muslim. Di California University mereka meneliti. Dan penelitian itu sudah jauh disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, paling kiri sebelah atas. Ada rahasia besar di dalamnya bahwa Allah sudah menganugerahkan pada setiap manusia kemampuan yang sangat tinggi dalam pengetahuannya. Saya mampir sebentar ke sini, simpan baik-baik. Kita masih ada waktu? Lihat rahasianya. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Dan Allah telah mengajarkan pada Adam alaihissalam semua jenis nama-nama. Dalam tafsiran sementara ulama tafsir, semua jenis pengetahuan yang dibutuhkan dalam beraktivitas di muka bumi. Makanya Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Khazin mengatakan, semua jenis bahasa Adam tahu. Semua cara untuk bercocok tanam, Adam tahu. Berkebun, Adam tahu. Potensi untuk hidup sebagai manusia, khalifah di bumi, diberikan dan diajarkan pada Adam alaihissalam. Sekarang saya tanya pada antum, Adam manusia bukan? Nih saya tulis nih, Adam manusia. Adam Nabi bukan? Saya ulangi nggak kompak. Nabi atau Rasul? Nabi atau Rasul? Yang Nabi angkat tangan. Nabi yang tuh? Luar biasa. Gimana Pak Rektor? Gimana teh? Punten Nabi nembe uning aya Nabi di Unisba. Saya banyak mengajar di kampus-kampus, baru kali ini ada Nabi ikut belajar. Nabi? Aduh. Oke, saya pernah tanya itu di MUI Jawa Barat, diskusi tentang fenomena banyak pengakuan Nabi. Ternyata di Jawa Barat itu paling tinggi di Indonesia. Setiap bulan selalu ada Nabi baru, Pak. Jawa Barat. Kali ini di Unisba. Itu nggak heran sebetulnya, karena hadisnya mengatakan, La nabiyya ba'di, kata Nabi. La nabiyya ba'di, nggak ada Nabi setelah saya. Kalimat ini dibacanya sederhana, cuman mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, Nabi ingin menyampaikan ke depan ini akan ada orang-orang ngaku Nabi. Pasti itu, kalau Nabi katakan pasti benar. Kalau ada yang ngaku, cukup gunakan satu kalimat, la, tidak. Jadi kalau ada orang ngaku Nabi, nggak usah aneh, dari dulu sudah ada. Nabi meninggal, Musailamah Al-Kadzdzab ngaku Nabi, nggak aneh. Yang aneh itu setiap ada ngaku Nabi, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Tuh. Ini masalahnya. Coba silahkan cek. AM dulu kan pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi. Tangkap polisi, ditanya, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat Thales, dapat wahyu. Bandung nggak mau kalah, tukang cukur es, ngaku Nabi. Ada pengikutnya. Tuh. Jakarta nggak mau ketinggalan. Bogor Nabi, Bandung Nabi, Jakarta ibu kota negara, malaikat, LE ngaku malaikat, minta izin pada gubernur terdahulu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Betul, saya serius, tangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat ditangkap. Dan jadi Adam Nabi bukan Rasul. Ya, kita semua sudah paham. Rasul diberikan risalah untuk umat. Nabi diberikan risalah untuk memperbaiki pribadinya. Kenapa Adam bukan Rasul? Ya belum ada umatnya. Nah, sekarang sihat ini. Kita manusia bukan? Manusia. Maka itu disebut Bani Adam, anak cucunya Adam. Kita, Nabi bukan? Manusia. Nabi bukan? Bukan. Kita bukan Nabi, tapi kita punya persamaan dengan Adam alaihissalam, sama-sama manusianya. Sifat pemberian pengetahuan oleh Allah kepada Adam alaihissalam diberikan dengan 2 sifat. 1 sifat kemanusiaannya, 2 sifat kenabiannya. Perbedaannya, sifat kenabian menjadikan pengetahuan itu diajarkan secara langsung. Karena semua Nabi mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad gak pernah punya guru belajar di sekolah, apalagi masuk kampus. Diajarkan langsung oleh Allah, turun diajarkan lewat malaikat, sampai pengajaran langsung dari Allah. Semua Nabi Rasul demikian. Wa 'allama yu'allimu.
Kita bukan nabi, bukan rasul, tapi punya sifat kemanusiaan yang sama. Allah tidak mengajarkan langsung kepada kita, tapi memberikan potensi semua pengetahuan yang dibutuhkan. Jadi kita itu makhluk cerdas. Anda mau jadi apapun bisa. Jangan katakan sekolah di kampus ini pelajarannya susah. Nggak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Yang ada Anda belum menggali potensi terbaik yang Allah anugerahkan pada Anda. Sudah dicek di California, 90% otak manusia cerdas. 5%-nya jenius. Jadi kalau ada yang jenius jangan bangga dulu cuma 5% dari otaknya. 5%-nya lagi telat. Telat itu bukan bodoh, bukan. Telat itu karena pengaruh sekitarannya membuat dia itu kurang berkembang dengan baik. Pindahlah dari 5% itu kepada 90% atau 5% yang jenius yang lain. Seperti Einstein pernah memilihnya. Seperti yang lain pernah mengambil dia. Pindah. Dan tidak ada mahasiswa yang bodoh. Yang ada boleh jadi dosen yang kurang kreatif dalam mengajar. Tapi kalau dosennya sudah bagus, mahasiswanya nggak paham-paham, itu yang masalah. Ingat, pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Paham sampai sini? Nah, duduk paling belakang, tanyakan, bisa kita semua. Lihat ulama dulu-dulu itu. Ahli ekonomi, ahli matematika, astronomi semuanya. Silahkan cek. Al-Ghazali, Ibnu Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, dan sebagainya. Itu rata-rata bukan cuma menguasai satu bidang ilmu. Mereka matematika paham, hafal Quran juga, hafal hadis juga, macam-macam juga. Dan sekarang ada penelitian baru. Orang yang hafal Quran, itu tingkat kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari otak orang biasa. Akan meningkat. Dan akan dipercepat. Apa yang ingin dia dapatkan, itu bisa dipercepat dalam pengetahuannya. Di lain waktu kalau bahasanya tentang sains atau tentang pengetahuan, saya akan turunkan kepada Anda bagaimana orang-orang dulu mengeluarkan nilai-nilai pengetahuan dalam Al-Quran, di research, sampai jadi penemuan terkini di zamannya, sampai kemudian abadi pada ke zaman kita sekarang. Nah, sekarang kembalikan ke hadisnya. Iman. Apa ukurannya? Nabi ditanya mal Islam, kemudian mal iman. Iman turunkan. Antu'mina billahi. Engkau yakin kepada Allah sepenuhnya. Billah, baknya, buka kitabnya Ibnu Hisham. Namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Halaman 25 sampai dengan 49. Di situ dijelaskan tentang 14 fungsi ba. Jadi kalau ada ba, Anda harus lihat dulu ini fungsinya kemana nih? Ada ba istighraq, ada ba musahabah, ada ba ilsaq, ada ba ghayah, dan seterusnya. Nah teman-teman sekalian, termasuk saat baca Al-Quran, ternyata ketika ditemukan kalimat ba itu maknanya bisa tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ba pada kata bismillah itu beda dengan ba pada kata Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kenapa ketika mengusap kepala pakai ba di situ? Tidak mudah. Ada mahasiswa kita Pak, orang Indonesia, belajar di Al-Azhar, dapat PhD. Ya, S3, meraih doktor dia. Hanya membahas huruf ba ini saja. Ba, dibahas ba, di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, dia mendapatkan gelar doktor. Doktor. Kalau mau silahkan masih banyak. Ada ta, ada tha, ada jim, ada ha, sampai dengan ya. Masih banyak. Nah, antu'mina billah, ba-nya apa di situ? Ba-nya yang di sini bukan sekedar ghayah, tapi juga menunjuk pada istighraq. Anda beriman, ukuran iman itu illalladzina amanu, manusia yang tidak rugi itu adalah manusia-manusia yang beriman. Apa ciri imannya? Tu'mina billah, kalimat singkat tapi padat. Apa fungsi ba-nya? Di antara maknanya, mohon maaf, pertama istighraq, ghayah wal istighraq, menuju dan memaknai secara komprehensif. Anda meyakini semua ketentuan-ketentuan dan ketetapan yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ciri pertama orang beriman, dia yakin dengan Allah, bukan sekedar yakin dengan ketuhanannya, tapi yakin dengan segala ketentuannya. Jadi kalau ada orang yang yakin kepada Allah, cuman yakin dengan ketuhanannya, tapi tidak yakin dengan ketentuannya, maka dia tidak beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika dia masuk Islam diungkapkan kalimat nama yang mencakup dua hal ini, sifat ketuhanan dan sifat keinginan komitmen mengikuti sebuah ketentuan. Dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Al-Quran diperkenalkan dengan nama satu saja. Satu nama saja, namanya Allah. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ketika Allah memperkenalkan namanya kepada Musa alaihissalam. Perhatikan kalimatnya. Innani anallah. Kata Allah, saya Allah. Apa fungsi makna Allah? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Ketika Anda mengatakan Allah Tuhan saya,
Anda benar-benar beriman, maka jangan pernah Anda mengatakan atau memberikan ekspresi seakan-akan ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati kepercayaan lain dan jangan paksa orang lain mengikuti ketentuan kita, baik paksaan halus ataupun kasar. Ingat, tidak boleh paksa orang lain untuk memeluk Islam. La ikraha fid din, enggak ada paksaan untuk ad-din. Ad-din itu Islam, Quran surah 3 ayat 19. Inna dina 'indallahil Islam. Jangan paksa orang. Anda jadi relawan ke Palu, ke Lombok misalnya, kasih bantuan. Ada non muslim, jangan paksa masuk Islam. Saya kasih supermi ya, tapi masuk Islam? Enggak boleh. Islam bukan agama supermi. Islam bukan agama sarungan. Islam bukan agama sekedar obat-obatan. Lebih daripada itu, Islam memuliakan orang lain untuk tulus masuk ke dalam Islam. Tapi yang paling penting adalah ketika Anda mengatakan Allah, maka Anda seorang mukmin mesti yakin tidak ada Tuhan lain selain Allah. Termasuk hanya Islam, din yang Anda anggap benar, tidak selainnya. Jadi kalau ada di kampus ini yang mengatakan atau punya pemahaman semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, ada masalah dalam imannya. Saya serius tentang hal ini. Ada masalah dalam imannya. Karena ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dan dasar fitrah keimanannya. Dua, ketika Anda katakan la ilaha illallah, kata Allah, lihat, innani anallahu la ilaha illa ana. Apa makna Allah yang kedua? Fa'budni, sembah saya. Ikuti aturan saya. Bagaimana cara menyembah Allah? Mengikuti semua perintah dan larangannya. Cuman dua, kalau enggak perintah, if'al, do it, atau la taf'al, leave it. Do it or leave it. If'al wala ta'mal, wala taf'al. Cuman dua. Sekarang kalau Anda menemukan dalam Al-Quran turunan kata-kata iman yang mengeluarkan Anda dari kerugian, maka ukurannya sejauh mana Anda bisa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Persoalannya, di antara perintah dan larangan itu ada perintah untuk memperkuat ukhuwah dan larangan untuk perpecah belah. Itulah bahasan kita yang sesungguhnya. Kalau Anda benar-benar beriman dan tidak ingin rugi dalam kehidupan, maka ada pesan dalam Al-Quran, buktikan iman Anda dengan memperkuat ukhuwah dan menjauhi segala hal yang bisa memecah belah. Apa ayat-ayatnya? Itu yang akan kita urai saat ini. Ini bagian dua yang paling utama. Saya punya berapa menit lagi? Kita baru bahas 25%. Kita baru masuk ke intinya, memperkuat ukhuwah. Bagaimana saya bisa tutup kalau bahasanya belum selesai? Masih boleh, Pak Rektor? Oh, masih ada ya? Baik. Perhatikan sini, supaya lebih paham fokusnya. Di tengah perubahan zaman, zaman yang berubah dipengaruhi oleh aktivitas. Orang yang beraktivitas sehingga mempengaruhi zaman, maka namanya disebut dengan asr. Allah bersumpah dengan menurunkan surah Al-Asr. Orang-orang yang beraktivitas sehingga memenuhi zaman, ada orang-orang yang beraktivitas, aktivitasnya dipandang rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya disebut dengan insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Orang-orang ada yang tidak rugi. Siapa orang tidak rugi ini? Orang yang memanfaatkan waktu untuk beraktivitas seperti ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa aktivitasnya? Satu, aktivitas yang diisi dengan penuh iman. Apa ukurannya? Disebutkan, dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara jenis perintah dan larangan ini? Perintahnya memperkuat ukhuwah dan larangannya larangan terpecah belah. Ada banyak jenis perintah, ada perintah sholat, perintah puasa, perintah macam-macam. Kita hanya keluarkan yang terkait dengan tema kita saja. Perintah untuk memperkuat ukhuwah. Bagaimana caranya? Saya agak cepat, saya berhenti dalam 10 menit ke depan dan kita selesaikan tema kita. Pertama, Quran surah ke-49 ayat 10. Quran surah ke-49 ayat yang ke-10. Kemudian turunannya Quran surah ke-3 ayat ke-103. Dari sini diturunkan lagi ke Quran surah ke-15 ayat ke-28. Terus ini turunkan lagi di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Kemudian dari sini diturunkan lagi, kemudian hasilnya dicek di Quran surah ke-17 ayat yang ke-9. Quran surah ke-17 kita ambil misalnya ayat yang ke-82. Kemudian kita ambil Quran surah kedua ayat ke-185. Kemudian kita ambil Quran surah ke-17 lagi, misalnya ayat 41. Ini dulu sebagai ukuran. Fokus. Quran surah 49 ayat ke-10. Tadi masih ingat urutannya? Setiap manusia beraktivitas memengaruhi perubahan zaman, tapi ada orang yang rugi di tengah-tengah perubahan zaman. Siapa orang rugi itu? Pertama, orang yang tidak punya iman. Apa ukuran iman itu? Dia yakin dengan Allah dengan mengikuti perintah dan larangannya. Maka itu ketika Allah menyebutkan kalimat ukhuwah dengan menyebut pelakunya, masih ingat tadi? Kalau laki-laki pelaku ukhuwah disebut apa? Ikhwan. Kalau perempuan apa? Akhwat. Kalau mencakup laki-laki dan perempuan disebut apa? Ikhwah pakai ta.
turun Quran surah ke-49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan, sungguh orang-orang beriman itu ikhwah. Mereka adalah bersaudara, mereka adalah pelaku ukhuwah. Silakan lihat urutan yang tadi. Alhamdulillah. Ketika Allah menyebutkan nilai-nilai ukhuwah ini, kalimat pertama yang disandingkan dengan ukhuwah itu iman. Seakan-akan Allah ingin mengatakan pemilik iman itu pasti punya ukhuwah satu dengan yang lainnya. Kalau dia nggak punya iman terpecah belah, dia nggak punya iman. Tapi kalau Anda orang beriman terpecah belah, ada yang salah dengan iman Anda. Mahasiswa saling berselisih, ada dosen saling mencela, yang satu dengan yang lainnya misalnya saling bertengkar, saling memecah belah, dan dia mengaku beriman di hadapan Allah, ada yang salah dengan imannya. Karena ketika Anda mengatakan, melihat nilai Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah pelaku ukhuwah. Ikhwah laki-laki dan perempuan. Kalimat ukhuwah ketika disebutkan dan dipraktikkan dilekatkan dengan kalimat iman. Seakan mengatakan orang beriman pasti memperkuat ukhuwah. Jadi kalau ada orang beriman memecah belah, ada yang salah dengan imannya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan ukhuwah itu sehingga kita tidak terpecah belah dalam kehidupan? Ini kita turunkan ayatnya langsung ke Quran surah ketiga ayat 103, paling kanan sebelah atas. Fokus. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Fokus. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Sampai nanti ke pertengahan ayat fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kalian dengan nikmat Allah sudah bersaudara. Kenapa mesti berpecah belah? Kalau Anda bertanya, ya Allah, bagaimana cara kami memperkuat ukhuwah sehingga tidak terpecah belah? Di kampus kompak, dosennya kompak, sivitas akademika kompak, di masyarakat kompak, membangun bangsa, negara dan sebagainya. Bagaimana supaya kompak? Kata Allah, dua caranya. Satu, wa'tasimu bihablillah. Kalian mesti berpegang teguh pada hablullah. Semua ulama tafsir sepakat hablullah yang dimaksudkan ada dua makna utamanya. Satu, al-jamaah. Dan yang kedua, makna paling utamanya, Al-Quranul Karim. Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin mempererat ukhuwah, ingin menjaga supaya tidak pecah, kalimatnya sederhana. Kata Quran ayat bersatu. Semua perbedaan-perbedaan bisa disatukan. Jangan sampai perbedaan yang ada itu menjadikan Anda terpecah belah. Rumusan inilah yang kalau waktunya masih luas saya turunkan bagaimana kemudian menjadi dasar-dasar negara sampai jadi Bhinneka Tunggal Ika, sampai masuk di Pancasila, sampai ke Undang-Undang Dasar, siapa yang merumuskan, ketemunya di mana, siapa para ulamanya, tanggal berapa dia duduk, dimulai bahkan dari rumusan pertamanya oleh 5 orang habaib di Tanah Abang dan Krukut itu. Pada hari Senin 17 Juli ya tahun 1905. Ya, maaf 15 Juli 1905 bertepatan dengan 13 Jumadil Ula tahun 1323 Hijriah. Ada kemudian 5 orang bertemu dari habaib dengan para ulama. Ada Habib Syekhan, ada Habib Abdul Rahman, ada Habib Abdullah dan seterusnya. Kumpul mereka semua memikirkan bagaimana kemudian menyatukan elemen bangsa Nusantara yang saat itu belum jadi Indonesia. Tapi kalau saya ceritakan terlampau panjang, saya kembalikan ke sini. Maka syarat pertama, kalau Anda ingin mempererat ukhuwah, kita harus punya visi yang sama dulu, yaitu visi untuk menyatukan, bukan visi untuk saling bersikutan. Jadi kalau visi Anda masuk ke kampus sudah ingin bersatu, memperkuat nilai kampus ini, menghadirkan nilai kemuliaan, kalau semua kompak visinya mesti bersatu, maka turunan aktivitas ini akan diturunkan dari semua visi dan bayangan yang ada dalam otak kita. Jadi kalau isi pikiran kita sudah pecah, nanti masuk ke tangan, tulisannya memecah belah. Masuk ke mulut, keluar kata-kata yang tidak tepat. Ada hoax, ada tulisan tidak benar, ada macam-macam. Tapi kalau semua visinya sama ingin membangun, sama menyatukan, maka semua elemen tubuh kita akan terdorong untuk menghasilkan yang terbaik. Kalau Anda tanya bagaimana cara menghasilkan semua itu, maka kembalikan kepada Al-Quran. Bihablillah, makna yang kedua, tuangkan isi Al-Quran dalam tatanan kehidupan kita. Begitu Anda praktekkan isi Quran, maka Allah langsung menjamin dalam ayatnya, Anda pasti akan memiliki nilai ikatan yang kuat, yang sulit dipisahkan, yang membawa kemajuan dalam kehidupan. Saya tutup dengan satu perbandingan. Perhatikan sini. Kenal jahiliyah? Kenal di mana? Sini Nabi, sana jahiliyah. Baik, saya tanya pada Anda. Umat jahiliyah senang terpecah belah tidak? Senang. Saling menyakiti? Saling berkelahi? Lihat sini, pembegal ada, pencela ada, pencaci ada, pembunuh ada, perampok ada. Jadi kalau ada perampok sekarang, dia sudah ketinggalan. Kalau ada pembegal, dia sudah lewat. Maaf, kalau ada pencaci, dia terlambat. Karena semua terkumpul di zaman jahiliyah.
Tapi yang hebat, saya mau tutup, Allah menurunkan satu kitab yang isinya bisa merubah bahkan mengangkat mereka keluar dari sifat keterpurukan itu, mengalahkan Romawi yang sudah maju, mengalahkan Persia yang sudah unggul. Mudah bagi Allah menurunkan Al-Quran di Persia atau Romawi, tapi kenapa Allah turunkan di masyarakat jahiliyah untuk menunjukkan pesan di generasi setelahnya? Inilah dahsyatnya Al-Quran kalau dipraktekkan dalam kehidupan. Maka turun Al-Quran membawa pesan-pesan kehidupan. Isinya bukan bacaan biasa. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ternyata itu ada pedoman-pedoman untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Gak peduli Anda pelajar, dosen, pengusaha, birokrat, diplomat, isinya ada di situ semua. Begitu dipraktekkan, maaf ya, pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, pencaci jadi pendakwah, semuanya lembut dan berubah dari jahiliyah jadi khairu ummah. Sampai turun satu ayat memuji mereka, Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk kalangan manusia. Jadi saya ingin mengajak, kalau Anda ingin memperkerat ukhuwah, ayo kembalikan pada Al-Quran. Mulai hari ini, ayo semua sivitas akademika akrabi dengan Al-Quran. Maaf ya, maaf sekali. Bukan sekedar dibaca, amalkan isinya. Kalau bisa hafalkan, bukan cuma dia hafal, amalkan isi hafalannya. Karena penghafal Quran dibagi 3 bagian di Quran. Surah 35 ayat ke-32 sampai dengan 33. Wa minhum zalimun li nafsi, ada penghafal Quran tapi masih zalim. Wa minhum muqtasid, ada penghafal Quran tapi belum bisa berbuat satu hal yang baik bagi lingkungan. Tapi ada penghafal Quran sabiqum bil khairat biidznillah. Orang yang menghafalnya benar akan terjadi perubahan pada dirinya. Dia cenderung kemudian mengangkat nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya. Jadi kalau di sini ada penghafal Quran, mohon maaf, yang hafal Quran, yang rajin baca Quran, maka ciri keberhasilan interaksinya dengan Al-Quran akan terjadi perubahan dalam sikap dan sifatnya. Dia akan cenderung dekat dengan Allah dan menjauhi segala hal yang memecah belah. Turunlah ayat-ayat dan dibuka dengan kalimat iman yang melarang kita mengerjakan nilai-nilai perpecahan. Contoh, wala tafarraqu, turunan ayatnya Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar, jangan saling mencela. La ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan saling gosip. Gosip memecah belah, mencela memecah belah, suudzon memecah belah. Semua aspek yang bisa menjauhkan kita dari aspek persatuan, mempererat ukhuwah, kata Quran sederhana, tinggalkan, praktekkan yang baik-baiknya. Siap insya Allah? Paham insya Allah? Baik, saya mau tanya sebentar, siap kita memperkerat ukhuwah? Siap kita merubah zaman dengan yang terbaik kita tampilkan? Siap jadi mujahid? Siap jadi mujtahid? Siap jadi mujaddid? Baik, siap berinteraksi dengan Al-Quran? Baik, siapa yang hafal Quran? Siapa yang hafal Quran? 30 juz? 30 juz? 30 juz? Maju sini. Saya tutup. Maju aja mas, nanti maju saya turun. Ada lagi yang hafal Quran? Ada ustazah, maaf nih, ada hafizoh di belakang, ahwat. Berapa orang? Yang ahwat. Baik. Ahwat ngacung berapa orang, Dek? Akhwat, nengokin jangan ke saya, akhwat di sana. Sini, sini. Antum? Sini. Soal. Antum mahasiswa? Bukan mahasiswa sini. Oh, bukan mahasiswa sini. Baik. Mahasiswa? Insyaallah. Mahasiswa di sini? Semester? 1. Jurusan? Dakwah. Fakultas? Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Baik. Hafal berapa juz? 30 insyaallah. 30 juz atau juz 30? 30 insyaallah. Baik. Sekarang kita cek ya. Pelan-pelan. Boleh saya pinjam mic-nya? Jazakallah khair. Buat antum. Tahan sebentar ya. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul ladzina ya'maluna as-solihati anna lahum Basyirul ladzina wa yubashshirul mu'minin. mu'minina. Teruskan. Wa inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina amanu Ya'maluna. ويبشر الذين يؤمنون الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو الشفاء
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليكم بالحق نحن نقص عليك بالحق نحن نقص عليك نبأهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن الله كان إنهم فتية آمنوا pas baik. Tanya teman, telepon kawan, 50-50. 50-50. Semester berapa sekarang? Semester 1, baru masuk. Pak, titip Pak ya. Ini SPP-nya nanti kami yang tanggung sampai selesai. Ya, tolong dicatat ya. Syukur. Antum siapa? Ilham Mujaddid. Masya Allah Mujaddid. Baik, berapa usianya? 20. 20 tahun. Sekolah di mana? Lulusan Al-Imarat. Lulusan Al-Imarat. Baik. Sekarang kuliah di mana? Mau kuliah Ustaz insyaallah. Di mana? Sudan insyaallah. Ke Sudan. Kapan berangkat? Awal bulan. Awal Sekitar bulan. awal bulan. Sudah diterima? Sudah diterima? Berkas. Berkas. Apa? Udah. Sudah diterima? Terjemah? Sudah. Sudah. Di kampus mana? Maksudnya terjemah berkasnya Pak? Diterima di sananya sudah? Oh, Antum diterima, mau ke Sudan? diterima. Sudah diterima di iya. kampusnya. Kampus apa? Sudah ada MOU sama MOU, Hidayatul. baik. Di Khartoum. Jamiah Al-Quran. Oh, Jamiatul Quran. Baik. Umdurman. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقه. Antum kenapa Nabi Ayub nyambungnya ke Nabi Yakub? Ya, fastajabna. Fastajabna lam utkin. Lam tutkin. Baik, berapa juz? Yang mutkin? Sekitar 25, tapi perlu di wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Antum mungkin sampai 25 juz saya bacakan. 5 belakang 20. Oh, 5 ke belakang 20 ke depan. Khair insyaallah. Berangkat ke Sudan dengan selamat, semoga mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin insyaallah. Baik, nanti tiket ke Sudannya kami yang tanggung insyaallah. Ustadz maaf ada ahwat bisa di Ahwat, baik. Ya. Ada berapa orang ahwat? Ahwat ngacung mana? Ahwat yang hafizoh? Ahwat, ada berapa orang? Tidak usah maju, ada berapa Tidak orang? usah pakai mic aja. Mana ahwat? Baik. Ngacung dong, ngacung. Baik, ibu yang suruh ngacung hafal Quran? Saya MC-nya Ustadz. Baik. Boleh kalau mau diongkosin. Ada berapa orang akhwat? Ahwat mana ahwat? Tadi ngacung. Malu, pemalu ini Ustadz, maaf nih. Ngacung aja, ada berapa orang? Sebutkan. Ngacung tadi di pojok sana ada. Satu orang? Cuma satu. Satu orang? Ada yang lain, ada. Mana ngacung sini? Gak usah maju, ada berapa orang? 2, sudah cukup? 2 orang? Ya. Ya, masing-masing nanti dapat hadiah 5 juta rupiah. Sudah gak usah dicek. Amin. Terima kasih, alhamdulillah. Baik. Dan ya. saya senang Pak dengan milad ke-60. Kami bermohon mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada Unisba. Dan kami berikan hadiah 2 orang. Silakan Pak Rektor pilih untuk menunaikan ibadah umrah insyaallah. Untuk yang di Unisba. Silakan pilih 2 orang dan ditetapkan oleh Pak Rektor. Tapi jangan Pak Rektor yang berangkat. Baik, nanti kami sampaikan.
Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Saya ingin kita sama-sama dulu berikrar, siap memperkuat ukhuwah? Siap tidak terpecah belah? Siap insya Allah berkontribusi pada bangsa yang terbaik? Menjadi ahli Al-Quran insya Allah? Besok kita akan ada ta'lim, ya, pagi di Soreang, siang di Habibur Rahman. Kita akan buka lebih dalam bagaimana cara memahami isi Quran, dan saya akan berikan rahasia. Kita akan berkumpul para ahli Quran dengan para masyayikh juga dari Timur Tengah tentang hal yang terkait dengan bagaimana mempermudah hafalan Quran dan memungkinkan Quran dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada 3 cara Nabi menutup doa. Tahan sebentar. 1, cukup baca hamdalah kalau ingin cepat. 2, baca doa kifaratul majlis. Dan yang ketiga, beliau membaca doa, kemudian sahabat mengaminkan atau mengikuti. Karena ini momentum spesial, saya belum tahu kapan lagi kembali ke sini. Saya ingin menggabungkan ketiga hal ini, baik dari kafaratul majlis, hamdalah, dengan berdoa kepada Allah. Sebelumnya kita berdoa, mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan didapatkan, dan semoga Allah muliakan kita semuanya insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu jika di tempat ini ada satu di antara kami datang membawa lumuran dosa, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan di hatinya, jangan biarkan dia meninggalkan kampus ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan, maka jangan biarkan dia meninggalkan kampus ini kecuali Engkau telah mudahkan dan angkat segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang hadir atau datang ke tempat ini membawa penyakit, maka mohon ya Rabb dengan segala keikhlasannya angkat dan sembuhkan segala penyakitannya. Allahumma ya Allah ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah, kami bermohon mulai sejak saat ini di waktu yang sangat mustajab, di hari Jumat di penghujung asar menuju maghrib. Allah ya Allah, kami mohon ya Allah, rubah keadaan kami sehingga mampu menjadi lebih baik dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Bersihkan keadaan hati kami ya Allah, Engkau pemilik jiwa kami, jadikan keadaan jiwa kami lebih baik dibandingkan dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Allahumma ya Allah, aslih ya Allah wa yassir jami' hayatina waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami sisa hidup yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ya Allah, waj'al akhir hayatina ya Allah husnul khatimah, dan jadikan akhir dari kehidupan kami kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل هذه الجامعة جامعة مفتوحة ومنورة لجميع أمور الإسلام يا رب العالمين. Ya Allah, jadikan kampus ini kampus-kampus yang istiqamah, komitmen dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan menyebarkan nilai-nilai keislaman dengan yang apa yang Engkau ridhai ya Allah dalam kehidupan. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al ya Allah jami'a asatidata mukhlasina ya Allah liyaumiddin, mukhlasina ya Allah liyaumiddin, mukhlasina ya Allah liyaumiddin. Ya Allah, jadikan para pengajar, para dosen, seluruh sivitas akademik yang terlibat di kampus ini orang-orang yang ikhlas dalam beramal, orang-orang yang ikhlas dalam mengajar, orang-orang yang mempertaruhkan semua pekerjaannya untuk kemuliaan akhiratnya ya rabbal alamin. Waj'al ya Allah jami'a umurihim muyassarah, dan jadikan semua kehidupan mereka dalam urusan dunianya dimudahkan oleh-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma 'allim at-talaba fi hadhihi al-jami'ah, zid 'alaihim ya Allah ilmahum wa zid 'alaihim taqwahum warfa' darajatihim ya Allah minal amni wal amani wal imani wal ilmi wal ulumi ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berikan keberkahan dan perlindungan serta kemudahan bagi para siswa yang belajar di tempat ini. Mudahkan mereka dalam urusan pelajaran mereka ya Allah. Terangi mereka dengan sinar pengetahuan yang terbaik dan jadikan ilmu mereka bermanfaat dalam kehidupan untuk dunia dan akhirat mereka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Rektor akan menyerahkan cenderamata kepada Ustadz Adi Hidayat L. Oleh karena itu Bapak Rektor dimohon tampil ke depan menyerahkan cenderamata beserta tafsir Al-Quran karya para dosen dan ulama Unisba.
nggak diambil, saking ketatnya hadisnya. Begitu balik lagi disebut Syekh 5 tahun. Kenapa balik lagi? Kok nggak jadi ngambil hadis? Lihat baik-baik. Kalau pada hewan saja dia berdusta, maka bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Saking ketatnya. Maka dari itu, Anda jangan pernah meragukan hadis kalau kekuatan sanadnya ini sudah baik, sudah bagus, dan tidak bermasalah. Mencari sesuap nasi. Kan bukan sesuap kan? Anda cari yang sebakul, Anda tambah untuk pakaian, untuk makan-makan. Itu senekto pas prototo. Makanya kata Quran, silahkan cari untuk makan Anda dan yang lainnya. Bahasanya cari. Jadi kalau Anda nggak mau mencari, nggak mau ikhtiar, nggak mau kerja, susah dapat rezeki. Di pertama nggak ada kaitan dengan keimanan, terkait dengan ikhtiar kita. Anda orang soleh, masya Allah, rajin ke masjid, rajin sholat, tapi nggak pernah maunya